Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, masih bersama channel Satria Tama TV, channel pembahasan tentang elektronik, audio dan amplifier ya. Oke, di sini saya ada satu buah amplifier TOA ya, ini dengan tipe ZA2240. Nah, dimana kerusakannya yaitu fuse atau sekring sering ini putus ya, atau sekringnya putus. Nah, amplifier ini banyak sekali dipakai untuk saat ini ya guys, karena ini adalah yang terbaru atau yang buatnya paling gede ya menurut saya di antara TOA yang lainnya. Nah, ini adalah fuse-nya ya, sekringnya yang terbakar ini sudah saya ganti dengan nilai yang agak besar dikit, dan penyebabnya memang ada sedikit kendala di bagian dioda kiproknya ya. Dan juga di sini ada sekring juga, karena ada 3 buah sekring ya, ada 3 buah sekring. Nah, ini sekring juga ya. Nah, dimana sekring-sekring ini tentunya ada sendiri-sendiri kegunaannya, fungsinya ya. Jadi memang ada sekring untuk AC atau untuk colokan listrik, input trafo. Nah, yang bagian sini, kalau yang sini untuk tegangan elko, dan yang untuk sini untuk preamp atau preampnya. Jadi kalau putus di bagian sini, maka yang terjadi masalah biasanya di bagian preamp mic. Nah, kalau yang putus di bagian sini biasanya masalahnya ada kendala di bagian dioda elko ataupun di bagian amplifiernya gitu ya lur. Ini sudah gantian ya, untuk diodanya sudah diganti satu. Emang dioda tipe ZA2240 ini sering rusak ya, sering rusak sebelah. Nah, terus yang kedua, untuk tipsnya, jangan lupa lur, kalau masang diodanya dikasih thermal pass ya, dikit aja. Yang penting ada thermal pass untuk pendinginan dioda biar maksimal, karena diodanya ini lumayan panas ya, karena mengingat trafonya ini sendiri 10 ampere murni ya, dan ini adalah DC trafonya. Nah, jadi jangan salah, ini bukan CT ya, meskipun menggunakan 2 buah elko, ini adalah CT. Nah, ini sudah saya ganti fuse-nya, akan saya coba untuk hidupkan ya. Ini sudah hidup. Nah, sudah hidup ya, power. Dan untuk mengeceknya, kalau tidak punya speaker, kita boleh fullkan volume aux 1 aux 2 dan master. Kita pencet-pencet aja sini single inputnya ya, input aux. Nah, pasti akan terjadi lampu nyala bagian lampu sinyal dan peaknya. Tapi alangkah baiknya dites menggunakan speaker yang wattnya jangan terlalu besar ya, wattnya kecil-kecil aja ya, di 100 wattan tidak masalah. Nah, dimana saya sering mendapati kasus seperti ini, dimana sekring sering putus ataupun terbakar. Itu penyebabnya salah satunya yaitu tadi ya, dioda short, dan juga ada solderan yang retak di bagian bawah PCB. Nah, di sini juga akan saya kasih tips dimana menghidupkan kipas ini secara langsung. Ketika amplifier on, kipasnya juga langsung on, karena mengingat dimana dari pabrik kipas ini ketika amplifier nyala tidak akan hidup ya, tidak akan nyala, karena menggunakan sistem sensor suhu ya kipasnya. Jadi kalau heatsink menerima suhu beberapa derajat panasnya ya, maka kipas baru berputar. Dan ini sering problem ya, sering problem kipas itu tidak memutar karena sensornya itu kebanyakan rusak ya lur. Jadi sensornya pembacaannya itu tidak tepat ya. Nah, karena trafo matchingnya ini juga butuh pendinginan, jadi maka kipas ini memang niup ke dalam ya, nyedot dan niup ke dalam, bukan niup keluar ya atau hisap, tapi ini tiup ya. Dan emang efek sampingnya dari kipas tiup sendiri yaitu kipasnya mudah kotor, dan juga debunya pasti masuk ke bagian amplifiernya atau di bagian PCB-nya. Nah, untuk mengakalinya di sini ya, di sini bagian sensor ini saya ambil dan ini saya pasang
resistor 330 ohm ya. Nah ini supaya apa tujuannya, jangan dijumper ya lur, jangan dijumper, pasang resistor aja 330 ohm atau 33 ohm bisa. Nah ini tujuannya agar langsung membaca sensornya, langsung membaca dan langsung menyalakan kipas ketika on ya. Jadi karena memang lumayan panas, jadi kipas kita hidupkan langsung aja ketika power amplifiernya hidup juga. Nah kipasnya, karena kipas ini modelnya model yang tidak begitu berisik ya, atau bisa disebut juga kipas yang bagus ya. Jadi memang kipas ini ya lumayan awet daripada kipas yang beli di pasaran. Nah jadi amplifier ini sering mengalami kerusakan di bagian kipasnya tidak memutar pada saat pembelian. Itu memang karena ada sensornya ya, ada sensor dari pabriknya, memang dipasang sensor suhu. Jadi ketika amplifier on pertama kali, maka kipas belum nyala karena dia membaca suhu dari heatsink yang diperoleh dari transistor final ini ya, dimana kalau sudah mencapai suhu tertentu maka kipas baru nyala. Oke dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian videonya, terima kasih.